Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berdoa, saya berharap semoga hari ini gereja semesta, seluruh umat Katolik mengucap syukur pada Tuhan. Karena apa? Hari ini lagi rame di media sosial, di WhatsApp, Instagram, di X, di Twitter. Itu tentang Habemus Papam. Ungkapan bahasa Latin artinya kita memiliki paus. Saudara-saudaraku yang terkasih, sungguh luar biasa karya Roh Kudus buat gerejanya. Tadi pagi ketika saya bangun tidur, setelah berdoa, buka handphone, wah udah rame di mana-mana Habemus Papam Paus Leo ke-14. Sungguh saudara-saudara, bayangin sekitar ada 177 kardinal ikut konklav dari berbagai macam negara datang berkumpul dalam doa, dalam discernment, bisa membedakan roh, membawa membawa gereja ini kemana arahnya. Itu nggak sama dengan pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah yang biasanya sebelum pemilihan itu setahun 2 tahun sebelumnya, wah sibuk turba-turba, kemudian juga pasang poster di mana-mana, di setiap tikungan ada dengan janji-janji politiknya. Nanti kalau udah kepilih akan begini, akan begini, akan begini. Pemilihan paus berbeda, bukan. Ini soal bagaimana Roh Kudus turun menuntun gerejanya. Bayangin cuma butuh 3 putaran itu sangat singkat. Hanya hitungannya hari itu asap pertama masih hitam, asap kedua masih hitam, asap ketiga sudah ada asap putih. Langsung rame, orang-orang berkerumun di plasanya Santo Petrus bersukacita. Ada yang nangis, ada yang sukacita. Paus baru terpilihlah Kardinal Robert Francis Prevost, orang Amerika pertama yang menjadi paus. Bayangin coba, kalau Paus Fransiskus itu orang Argentina pertama yang jadi paus. Waduh, ini pertama terus nih. Kemudian juga saya bacakan ya, ketika para kardinal sepakat untuk memilih Kardinal Robert Francis Prevost asal Amerika, beliau lama berkarya di Peru di Amerika Latin. Beliau mengambil nama Paus Leo ke-14. Paus Leo ke-14 adalah seorang dari Ordo Agustinus, lahir tanggal 14 September 1955. Berarti tahun ini berusia 70 tahun. Usianya masih tergolong muda untuk seorang paus di era modern ini. Beliau dikatakan terpilih pada tanggal 8 Mei 2025. Merupakan orang Amerika Utara pertama yang terpilih sebagai paus, serta paus pertama yang berasal dari dunia berbahasa Inggris sejak Paus Adrianus keempat. Ia juga merupakan paus pertama yang berasal dari Amerika Serikat dan Peru, karena ternyata beliau ini punya 2 kewarganegaraan di Amerika dan juga di Peru. Ia menjadi paus Ordo Santo Agustinus pertama dan yang pertama sejak Paus Eugenius keempat tahun 1447. Saudara-saudaraku yang terkasih, luar biasanya kalau Anda melihat masa lalu sebelum menjadi paus. Saya akhir-akhir ini bisa melihat saudara-saudara bagaimana masa lalu atau sebelum seseorang menjadi paus itu sangat penting, sangat menentukan juga arah gereja masa depan. Contoh misalnya, Paus Benediktus. Beliau itu sebelum jadi paus, beliau adalah teolog yang sangat terkenal. Ketika terpilih jadi paus, beliau betul-betul mengajak gereja untuk melihat ajaran-ajaran, dogma-dogma gereja yang kaya luar biasa. Gereja menjawab pertanyaan-pertanyaan umat beriman atau seluruh umat manusia tentang keselamatan, tentang kematian, tentang kebangkitan, tentang sakramen dan lain sebagainya. Luar biasa. Kemudian ketika Paus Fransiskus menjadi paus, kita lihat beliau dari Argentina. Argentina itu adalah Amerika Latin. Kita bisa melihat bagaimana sepak terjangnya. Gereja-gereja di Amerika Latin, di Argentina itu mayoritas, tapi hidup dalam kemiskinan.
Sepak terjang Paus Fransiskus dekat dengan orang-orang miskin, dekat dengan orang-orang muda, dekat dengan penginjilan, dekat dengan cara-cara baru, ternyata dipilih menjadi paus. Dan ketika jadi paus, betul-betul memberi warna buat gereja, menentukan arah gereja, langkah gereja di masa depan. Nah, sekarang kalau Paus Leo ke-14 ini, coba Anda perhatikan fotonya, wajahnya. Itu kalau saya langsung bilang ini papabile. Papabile itu bahasa Italia, artinya ini paus banget nih mukanya nih, gitu. Orangnya saya nggak kenal deket, nggak kenal dalam, belum bahkan. Tapi lihat wajahnya ini, memang nggak heran. Mirip-mirip Paus Yohanes Paulus II waktu masih muda. Kalau itu kesan saya. Beliau ini orang Amerika dari Kuskupan Chicago, salah satu kuskupan terbesar di Amerika. Kemudian ditugaskan untuk menjadi misionaris di Peru, di Amerika Latin. Saudara-saudara, Peru dengan Argentina itu kurang lebih sama keadaannya, di mana gereja Katolik menjadi mayoritas, tetapi kemiskinan masih terus ada dan hadir mewarnai wajah gereja di Peru. Meskipun kekatolikan itu, iman Kristiani sudah berurat berakar di Peru, tetapi saudara-saudara, yang namanya katekese, yang namanya penginjilan, kalau sudah mayoritas itu cenderung gerejanya tidak berjuang lagi, tidak menghargai lagi apa yang masih ada pada mereka. Berbeda dengan gereja-gereja di negara di mana gereja menjadi minoritas, berjuang, betul-betul menghargai segala macam yang dimiliki oleh gereja. Nah, di situ Paus Leo ke-14 waktu jadi uskup di Peru itu betul-betul dekat dengan orang miskin, dekat dengan kemiskinan. Kemudian juga dekat dengan orang-orang muda, selalu mencari gerakan-gerakan baru. Pantesan beliau diangkat menjadi kardinal oleh Paus Fransiskus sendiri. Ternyata memang mungkin sudah disiapin kali ya, saudara-saudara. Kita nggak pernah tahu akan hal itu. Tetapi saudara-saudara, ketika Kardinal Robert Francis Prevost ini diwawancarai oleh media-media sebelum konklav, beliau memperkenalkan dirinya sebagai apa coba? Sebagai misionaris. Nah itu, catat kata-kata saya ini, saya bisa menduga nanti ketika beliau terpilih dan sudah menjalankan tugasnya sebagai paus, pemimpin gereja Katolik, menentukan arah gerakan baru dalam gereja Katolik Roma, pasti gerakan misionaris akan berkembang, akan disuarakan kembali. Misionaris. Luar biasa, gereja diingatkan kembali setelah 2000 tahun berjalan. Mungkin gereja sudah banyak lupa tentang menghargai para misionaris-misionaris. Karena di kepala kita misionaris itu loh Romo bule. Waktu tahun 40, waktu tahun 30 datang ke Indonesia mewartakan Injil Kerajaan Surga. Tapi gereja lupa, di era modern ini gerak misioner juga tetap terus harus ada. Saudara-saudara, saya semakin bersyukur gerak gereja selanjutnya itu akan semakin jelas. Dalam wawancaranya, Kardinal Robert ini sebelum jadi paus, beliau mengatakan gini, gereja tidak bisa kembali, gereja tidak boleh berhenti. Nah itu dia, gereja tidak boleh berhenti, gereja tidak boleh kembali. Gereja nggak bisa kembali ke masa-masa kejayaannya, keemasannya, waktu pemimpin gereja itu jadi otoritas yang paling atau sangat amat berpengaruh, bisa menentukan arah-arah gerak dunia. Era-era itu sudah lewat. Gereja tidak bisa lagi bangga dengan segala harta kekayaannya, dengan gedung-gedung gereja yang mewah, dengan segala macam warisan-warisannya. Mungkin sudah lewat juga. Karena dunianya berubah. Atau juga gereja nggak bisa kembali ke masa-masa kegelapannya. Ketika gereja hancur, terpuruk, terpecah dalam skisma, saling tuduh-menuduh bid'ah demi bid'ah. Mungkin udah nggak bisa lagi. Zaman menuntun gereja bersama Kristus. Jadi bahteranya ini dituntun secara luar biasa oleh Kristus. Gereja bagai bahtera
mengarungi zaman. Tidak bisa gereja diam saja, nggak bisa gereja diam di tempat saja. Ya udah seperti diam nyaman di benteng gading, di istana-istana gading, nggak bisa. Gereja juga harus terlibat dalam gerak dunia. Gereja juga harus bertanggung jawab terhadap kehidupan dunia ini dengan menyuarakan kebenaran. Itulah artinya gereja tidak bisa berhenti, gereja tidak bisa kembali ke masa lalu. Betul-betul masa sekarang buat langkah yang baru. Harus ada gebrakan-gebrakan baru dalam karya gereja. Seperti disuarakan oleh Paus Fransiskus, seperti selalu disuarakan oleh Kardinal Ignatius Suharyo. Gerakan-gerakan baru ini sangat dibutuhkan. Supaya gereja tidak monoton. Supaya gereja tidak itu-itu saja. Supaya gereja tidak puas diri. Maka saya bersyukur luar biasa ketika Bapak Uskup Ignatius Kardinal dalam pesan pesan Paskahnya kemarin mengangkat Rumah Teduh Suryo sebagai salah satu gerak baru, gerak pelayanan Gereja Keuskupan Agung Jakarta yang baru. Silakan buat kita cari jalan-jalan kreatif supaya gereja tidak berpuas diri. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, tadi saya berbicara soal masa lalu seorang paus sangat menentukan gerak gereja selanjutnya. Hal itu kita bisa lihat juga dalam bacaan pertama hari ini yang diambil dari Kisah Para Rasul bab 9 ayat 1 sampai 20. Disitulah kita bisa melihat masa lalunya Paulus, masa lalunya Saulus ini, saudara-saudara, sebagai penganiaya jemaat yang membunuh murid-murid Yesus. Dia yang betul-betul mengejar-ngejar jemaat kemanapun. Orang-orang yang percaya sama Kristus dia musuhi. Orang-orang yang beriman pada Kristus dia masukkan ke penjara. Itu masa lalu dari Santo Paulus. Artinya begini. Kejatuhannya, masa lalunya yang penuh dosa, penuh kegelapan ini, Paulus tidak minder. Paulus tidak malu. Paulus tidak menutup-nutupi. Beberapa kali dia bercerita dengan penuh keyakinan bahwa dia dulu adalah seorang penganiaya jemaat yang dipilih oleh Kristus, diubah oleh Kristus menjadi alatnya. Saudara-saudara, dari sini saya mau mengatakan begini. Semua dari kita punya masa lalu bukan? Dan saya yakin masa lalu kita tidak semuanya indah, tidak semuanya manis, tidak semuanya berjalan lancar bukan? Tidak semuanya mulus, tidak semuanya lurus-lurus aja. Banyak dari kita pernah mengalami luka, kecewa, marah, bahkan aib dan nista. Ketika kita masih bergumul dengan dosa, ketika kita menjadi korban-korban perlakuan buruk orang-orang yang betul-betul menista kita. Banyak kekecewaan, banyak kemarahan, banyak kehancuran, semuanya yang pahit-pahit di samping yang sukacita, kegembiraan, keberhasilan bukan? Kalau kita lihat masa lalu kita, mungkin lebih banyak gagalnya daripada berhasilnya Romo. Di antara 100 usaha, berhasil sekali. Tidak berhasilnya 99 kali. Masa lalu kita semua tahu. Gelap terangnya kita tahu. Bahagia sedihnya kita tahu. Tawa air matanya kita tahu. Betul kan? Kalau kita disuruh menulis masa lalu kita, mungkin buku 3 jilid juga mungkin gak akan cukup untuk menceritakan segala luka-lukanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, tapi dari Paulus, dari pengalaman paus-paus yang sudah terpilih, kita bisa melihat masa lalu, kita gak bisa kembali ke masa lalu, tapi masa lalu menjadi dasar kita bertindak, melangkah, menentukan arah. Dengan dimasukkannya kisah masa lalu Paulus dalam kitab suci, artinya apa? Masa lalu itu pun dihargai oleh Allah. Pengalaman-pengalaman masa lalu apapun itu dihargai oleh Allah. Karena itu bagian dari rancangan, rajutannya Allah, rancangannya Allah, rencananya Allah buat kita semua. Maka kalau di masa lalu kita pernah kehilangan orang tua, kita kehilangan orang-orang terkasih kita, kehilangan anak-anak kita, kehilangan harta benda kita, kehilangan pekerjaan kita,
apapun itu di masa lalu yang kita seselin sampai hari ini, Tuhan, biarlah masa laluku ini dibungkus oleh kasih-Mu. Biarlah masa laluku ini aku terima menjadi bagian dari kehidupanku, menjadi bagian, menjadi puzzle, potongan dari gambaran utuh kehidupanku. Mungkin di bagian-bagian tertentu dalam kehidupanku warnanya gelap segelap-gelapnya. Ketika kita lihat cuma gelapnya doang gak indah. Tapi ketika kita susun dengan gambaran potongan-potongan yang lain, menghasilkan gambaran yang lebih indah, lebih utuh, dan sungguh penuh warna. Ternyata titik hitam ini dibutuhkan untuk membuat gambaran hidupku lebih utuh lagi. Saudara-saudara, jangan pernah malu dengan masa lalu kita. Romo, saya anak angkat Romo. Romo, orang tua saya dulu broken home Romo. Dulu saya bangkrut Romo. Dulu saya pendosa Romo. Apapun itu, Tuhan menghargainya. Berarti, sangat berarti. Buat Tuhan juga berarti. Yang terpenting buat Tuhan adalah masa sekarang ini yang sangat menentukan langkah kita di kemudian hari. Maka dari itu saudara-saudara, bersama terpilihnya Paus Leo ke-14, gereja bersyukur kita diajak untuk menghargai masa lalu, untuk mewarnai masa kita zaman sekarang tanpa kita terbelenggu oleh kepahitan-kepahitan, kekecewaan di masa lalu, tapi menjadi bekal kita. Jangan mengulang kesalahan yang sama, jangan jatuh di lubang yang sama, tapi kita makin pinter, makin bijak dalam menjalani hidup. Semoga Gereja Katolik Roma betul-betul dengan Paus Leo ke-14 ini ada rahmat baru, ada kebaharuan, ada gairah baru, terutama dalam hal misionaris, misioner ini. Kita semua ini misioner, saudara-saudara, misionaris. Pewartaan Injil harus tetap terus diwartakan ke daerah-daerah yang belum mengenal Kristus dengan cara-cara yang modern. Gak lagi ketok-ketok satu pintu, bertobatlah, percayalah pada Injil, tapi dengan kesaksian hidup kita, itu yang lebih berbunyi. Saya senang di kolom komen-komen YouTube, banyak saudara-saudara dari beragama lain ikut bangga, ikut terharu dengan terpilihnya Paus Leo ke-14 ini. Artinya yang sudah dimulai oleh Paus Fransiskus betul-betul karya yang merangkul semua orang di muka bumi ini. Semoga itu masih tetap terus dipelihara dengan Paus yang baru ini. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.